Halo, kembali lagi di channel Redista. Kali ini kita mau bahas keyboard baru dari Rexus yang cocok buat kalian yang pingin setup minimalis dengan harga ekonomis. Dan pastinya Redista juga jual keyboard ini. Kalau kalian mau beli, kita taruh link pembeliannya di deskripsi. Oke, jadi kali ini kita mau bahas keyboard Rexus K68M yang pada saat kita rekam video ini harganya nggak nyampe 200.000. Dan kali ini kita nggak bahas kemasannya karena menurut gue nggak ada yang terlalu penting. Jadi kita lanjut unboxing, kita lihat dapat apa aja. Let's go! Oke, jadi ini isinya cukup simple. Selain keyboardnya, kita dapat buku panduan dan kartu garansi karena semua produk Rexus bergaransi resmi 1 tahun. Untuk keyboardnya sendiri, ini tersedia dalam 2 warna, ada hitam dan putih. Ini dia menggunakan layout 65% yang terdiri dari 68 tombol dengan 19 tombol anti ghosting. Untuk lebar keyboardnya sendiri ini sekitar 31 cm dan untuk beratnya sendiri ini sekitar setengah kilo, dan sebagian dari beratnya itu karena di dalam keyboardnya ini ada papan besinya. Untuk bahan utama keyboardnya ini plastik, matte atau doff, termasuk keycapsnya. Dan untuk keycapsnya sendiri ini dia double injection dan bagian yang tulisannya itu dia semi transparan, jadi lampu RGB-nya itu bisa tembus. Tapi memang lampu yang tembus itu nggak terlalu terang banget ya, karena emang lampunya itu bukan per tombol. Untuk desain keyboardnya sendiri ini cukup polos, paling cuman ada tulisan Rexus di bagian belakang tombol backspace. Di bagian bawahnya ini ada 4 karet biar nggak gampang geser di atas meja. Dan dia ada 2 kaki untuk naikin posisi keyboardnya, dan justru di kakinya ini dia ada karetnya juga ya, soalnya banyak keyboard yang di bagian kakinya ini nggak ada karetnya. Last but not least, untuk kabelnya ini bahannya braided, ini panjangnya 1,5 meter dan bagian ujungnya ini gold plated. Meskipun hanya ada 68 tombol, fitur keyboardnya sendiri ini cukup lengkap ya. Jadi ini masih ada tombol panah dan banyak tombol lain yang kita bisa akses dengan mengkombinasikan tombol Fn dengan tombol lain. Jadi dengan mengkombinasikan tombol Fn itu kita bisa akses tombol F1 sampai F12. Ada juga untuk print screen. Dan justru ini ada beberapa tombol multimedia seperti untuk mengatur volume dan untuk mengakses kalkulator. Paling yang gue kurang suka dari keyboardnya itu posisi tombol delete-nya ya, karena biasanya kan tombol delete itu di samping tombol backspace. Nah ini dia di bawahnya. Dan keyboard ini juga nggak ada tombol control yang sebelah kanan karena tombolnya itu diganti dengan tombol on off untuk lampu RGB. Keyboard ini juga dilengkapi dengan fitur Windows Lock yang kalian bisa akses dengan tahan Fn dan tombol Windows. Dan keyboard ini juga dilengkapi dengan fitur di mana kalian bisa tukar posisi huruf WASD dengan tombol panah. Jadi caranya itu kita tinggal tahan Fn dan W. Nah itu sekarang tombol WASD itu akan berubah berfungsi jadi tombol panah, dan sekarang tombol panah itu berfungsi sebagai tombol WASD. Dan menurut gue fungsinya ini buat orang yang left handed ya, atau buat orang yang pakai mouse-nya tuh di sebelah kiri. Jadi biar untuk pencet tombol WASD-nya itu lebih gampang, posisinya itu diganti dengan tombol panah. Oke, sekarang gue mau bahas untuk lampu RGB-nya karena menurut gue ini salah satu selling point yang paling bagus dari keyboardnya. Jadi pertama kali kita colokin keyboardnya, kita langsung dapat lampu running RGB seperti ini. Dan ini setahu gue sih keyboard pertama yang harganya itu di bawah 200.000 yang dapat lampu running RGB ya. Jadi ini totalnya tuh ada 10 mode yang kita bisa akses dengan tahan Fn dan tombol yang di bawah ini. Dan ini juga ada 3 tingkat kecerahan, jadi mulai dari mati, terus ini tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Dan kita juga bisa ubah arah lampunya, jadi misalkan sekarang ini kan lampunya ke arah kanan. Nah kalau kita mau ganti ke arah kiri juga bisa, ini sekarang ke arah kiri, atau kita ganti lagi ke arah kanan. Dan untuk speed animasinya juga kita bisa ubah, ada 3 tingkat juga. Jadi ini sekarang yang setengah, kalau kita mau lebih pelan juga bisa, atau kita pencet 2 kali untuk naikin ke speed yang paling tinggi. Nah ini untuk mode pertama, ini yang mode running RGB. Terus mode kedua
itu kurang lebih seperti ini. Nah ini defaultnya itu dia rainbow, jadi dia ganti-ganti warna. Tapi kalau misalnya kita mau ganti cuma jadi satu warna juga bisa, tinggal FN dan atas atau bawah. Dan sekarang ini ada satu warna aja, dan ini totalnya ada 7 warna yang kita bisa ganti. Nah untuk mode ketiga kurang lebih seperti ini, sama kayak tadi. Jadi mode defaultnya tuh dia rainbow, tapi kalau kita mau ganti supaya satu warna juga bisa. Dan tadi gue lupa bilang itu untuk mode yang kedua juga sebenarnya untuk arah animasinya kita juga bisa ubah. Jadi kalau kita mau ke kiri bisa, ke kanan bisa. Begitu juga yang ketiga, ini arah animasinya juga kita bisa ubah. Dan untuk yang keempat ini dia mode statik. Jadi cuman ya nyala gini doang. Ini bisa kita ganti antara 7 warna lampu. Terus yang kelima ini dia breathing. Nah kalau ini kita paling bisa ganti selain warnanya. Kalau kita mau ganti satu warna aja, kita juga bisa ganti kecepatan breathingnya ya. Jadi ini yang paling cepat, terus ini yang paling rendah. Nah untuk yang keenam itu dia color cycling. Nah ini kita nggak bisa ganti arahnya atau speednya, ini dia hanya begini aja. Terus untuk yang ketujuh ini kurang lebih animasinya seperti ini. Nah ini speed animasinya kita bisa ubah. Ini yang paling cepat, terus ini yang rendah. Dan untuk arah animasinya juga kita bisa ubah, jadi ke dalam atau ke luar. Dan untuk yang ke-8 ini dia justru mode mati ya. Jadi ini kita ya lampunya mati, dan entah kenapa jadi ada tombol on off, terus ada satu tombol lagi untuk matiin lampunya. Dan gue kurang suka itu untuk mode yang off-nya itu dia di tengah-tengah ya. Gue lebih suka kalau misalkan mode yang lampunya mati itu antara di awal atau di akhir. Nah untuk yang ke-9 ini dia mode custom ya. Jadi kita bisa ganti warna setiap zona. Jadi di dalam keyboardnya itu ada 6 baris lampu RGB yang kita bisa ubah warnanya dengan FN sama atas atau bawah. Jadi misalkan sebelah baris pertama itu kita mau misalkan putih, terus kita untuk ke zona berikutnya itu kita ke kiri atau ke kanan ya. Dan ini ada keterangannya, ada kayak lampu indikator kita di zona berapa. Jadi ini zona pertama, ini zona kedua. Misalkan gue mau merah putih gitu ya. Ini yang ke zona kedua kita merah. Nah yang zona ininya kita juga putih. Terus ke zona berikutnya merah. Zona ininya lagi kita ke putih. Dan zona terakhir merah lagi. Jadi ini bisa kita custom. Dan justru misalkan kita mau salah satu barisnya itu kita matiin juga bisa. Cuman yang gue kurang suka itu keyboard ini tuh nggak ada onboard memory ya. Jadi misalkan kita matiin keyboardnya, kita matiin komputer, terus kita nyalain lagi, itu dia selalu kembali ke mode RGB. Dan kalau kita masuk ke mode yang custom tadi, yang kita setting tadi itu hilang, jadi kembali ke default yang ini. Nah yang mode terakhir itu yang ke-10 ini kalau kita pencet dia akan kayak ada blinking gini ya. Dan ini animasinya pun dia ngikutin arahnya. Jadi misalkan kita pencet tombol di sini, arahnya itu dia bakal kayak ke sana. Terus kalau kita pencet yang tombol sebelah sini, dia animasinya tuh ke arah sana. Dan ini juga kan defaultnya tuh dia rainbow. Kalau misalnya kita mau cuman satu warna aja juga bisa, misalkan merah. Nah sekarang lampunya hanya warna merah. Keyboard ini juga dilengkapi dengan lampu indikator caps lock. Jadi kalau kita pencet caps lock, ini kalian bisa lihat sendiri ada lampu warna merah. Justru kebanyakan tuh keyboard yang kayak gini tuh malah nggak ada lampu indikator caps lock ya. Jadi gue suka banget kalau ini ada. Tapi ya kalau misalkan kita modenya itu di yang statik, terus warnanya merah. Nah ini emang lampu indikator caps locknya agak sedikit kurang kelihatan ya. Tapi sebenarnya sih kalian bisa lihat sendiri emang kelihatan ada lampu caps locknya. Jadi dari sisi lampu RGB ini gue suka banget, tapi perlu diingat karena keyboard ini harganya di bawah 200.000. Tadi selain dia nggak bisa nyimpen mode lampunya, keyboard ini juga masih keyboard yang membrane ya. Jadi ini belum yang mechanical, dan dia nggak nyediain software untuk makro dan lain-lain.
Oke, kayaknya gitu aja kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang atau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di komen. Kalau kalian mau beli keyboard ini, link pembeliannya ada di deskripsi. Kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa bantu kita dengan pencet tombol like dan jangan lupa subscribe ke channel Radista biar nggak ketinggalan konten-konten baru kita. Oke, see you next video. Love you.